Di balik perceraian, tentu ada sebuah luka mendalam yang dirasakan oleh kedua pasangan. Perceraian tentu adalah mimpi buruk yang susah dimaafkan oleh kedua belah pihak, termasuk siapapun. Tanpa memandang diri Anda siapa, dari mana Anda berasal, dan agama Anda. Tentu, perceraian itu adalah hal yang tidak diinginkan. Seperti yang dialami oleh keluarga perantauan Libanon di Australia. Seperti apa kisahnya? Ini dia kisah Amira Moghni yang dihabisi oleh suaminya lantaran perceraian. Salah satu kisah ini dari seorang perempuan Libanon yang bekerja di Australia. Dia bernama Amira Moghnia, yang pada saat kejadian baru berumur 30 tahun. Dia sudah bertinggal di kota Bexley yang sebenarnya merupakan sebuah kecamatan di kota Sydney Selatan sejak berumur 20 tahun. Tepatnya pada tahun 2013. Di sana, dia menghabiskan waktu bekerja sebagai seorang freelancer di bidang desain grafis sambil mengurus anaknya sebanyak 3 orang. Dan dia sempat bekerja di perusahaan NIDS. Perlu diketahui, perusahaan NIDS sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan, sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus yang cuma ada di Australia. Jadi, anak autis di Australia itu enak. Bisa mendaftar di perusahaan asuransi ini dan nanti di sana mereka akan mendapatkan berbagai macam fasilitas mulai dari kegiatan belajar, biaya pengobatan, dan lain-lain. Tapi itu hanya ada di Australia. Dan kebetulan Amirah ini bekerja di perusahaan di cabangnya di kota Bankstown yang terletak di New South Wales. Namun, sejak ia bercerai dengan suaminya, dia resign dari perusahaan itu dan lebih fokus ke usaha butik dan desain grafisnya agar ada waktu sambil mengurus anak. Dia menikah dengan suaminya yang bernama Ahmad Hadraj, yang juga merupakan keturunan Libanon Arab. Mereka sama-sama perantauan dari Timur Tengah yang memanfaatkan pekerjaan di Australia. Dengan harapan kerja di Australia mendapatkan gaji yang lebih besar dan kehidupan yang jauh lebih makmur. Ahmad Hadraj sendiri bekerja sebagai petugas kebersihan kabin pesawat di perusahaan maskapai Qantas, yang merupakan perusahaan maskapai penerbangan terbesar di Australia, dan itu sudah terkenal. Mereka berdua selisih umur 9 tahun, di mana Ahmad Hadraj yang sang suami sudah berumur 39 tahun saat kejadian, dan Amira sendiri baru berumur 30 tahun saat kejadian. Mereka menikah di tahun 2016 dan dikaruniai 3 anak perempuan yang tak disebutkan namanya. Lalu, selama mereka 8 tahun tinggal di Australia, mereka masih memakai visa on arrival dan belum resmi menjadi warga negara Australia. Dan baru di tahun 2023, mereka mendapatkan kewarganegaraan penuh di Australia dari pemerintah New South Wales, Australia. Selama bertahun-tahun tinggal di Australia, banyak tetangga yang beranggapan mereka memang keluarga yang bahagia, saling support, dan tampak tidak ada masalah. Hadraj sang suami juga sempat memberikan kado spesial buat istrinya itu dengan membelikan sebuah mobil berjenis Toyota Camry. Dan mereka pun menikmati bersama kendaraan tersebut. Ibu Amira dan suaminya sering mengabadikan perjalanan mereka di dalam mobil. Dalam beberapa unggahan fotonya, memang terlihat mereka seperti orang yang tak ada masalah sama sekali. Namun, namanya juga mereka masih manusia. Kami tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tapi di luar mereka tampak bermesraan, tapi di dalamnya keributan pun kerap terjadi. Kejadian ini
bermula dari berbagai keributan yang sudah sering terjadi selama bertahun-tahun antar pasangan itu. Meski keduanya kerap membagikan momen hangat di TikTok, tapi sebenarnya mereka sering mengalami masalah komunikasi di rumah mereka. Beberapa tetangga pun juga tak menyangka jika mereka akan terjadi aksi kekerasan di rumah mereka di Bexley itu. Hal ini lantaran karena di Australia sejak tahun 2018 begitu banyak sekali kasus KDRT. Dan itu pun tidak diselesaikan di kepolisian dan hanya sebatas pelaporan saja. Maka dari itu, di tahun 2018, beberapa Komnas Wanita Australia menyatakan Australia darurat KDRT. Dan ini terjadi bukan hanya bagi para penduduk setempat. Imigran pun juga mengalami hal yang sama. Kekerasan terhadap Ibu Amira dan suaminya akhirnya membuat mereka bercerai pada tahun 2022, di mana hak asuh ketiga anak mereka jatuh ke tangan Ibu Amira. Proses persidangan mereka pun bersifat tertutup dan tidak diketahui kapan mereka melakukan persidangan itu. Meskipun mereka baru saja menerima kewarganegaraan Australia beberapa bulan sebelum perceraian, namun untuk kali ini Ibu Amira menginginkan untuk kembali ke Lebanon. Ini lantaran Ibu Amira sendiri sudah tak ingin bertemu dengan mantan suaminya itu dan lebih memilih untuk tinggal bersama keluarga besarnya di Lebanon. Sekalipun mereka semua sudah memiliki 3 rumah di Australia, tapi rumah itu rencananya akan diagunkan kepada Hadraj sang suami. Di sisi lain, Amira juga menghapus seluruh foto mantan suaminya di Facebook dan berencana mengambil anak-anaknya pada tanggal 6 Juli besok untuk persiapan kembali ke Lebanon bersama ketiga anaknya itu. Ibu Amira tidak mendiami rumah di Bexley karena rumah itu sudah dianggunkan untuk suaminya, untuk mantan suaminya yaitu Hadraj. Sedangkan Ibu Amira sendiri sudah bermalam sendiri bersama 2 anaknya di Bankstown, New South Wales. Tapi entah kenapa pada tanggal 6 Juli pagi hari, sang Ibu Amira baru menyadari jika paspor anaknya ketinggalan di rumah bersama di Bexley yang sudah didiami oleh sang mantan suami. Lantas Ibu Amira putuskan untuk berangkat kembali ke rumah lamanya lagi di Bexley untuk mengambil paspor salah satu anaknya. Sampai sore hari, Ibu Amira tak kunjung kembali, membuat anak-anak menjadi bingung dan khawatir. Lalu, anak mereka yang pertama, segera menelpon pamannya bernama Fadi, yang juga merupakan sepupu dari Ibu Amira yang masih bertinggal di Australia, tapi dia bermukim di pusat kota Sydney. Tidak ada kejelasan. Fadi pun segera menelpon sang mantan suami terkait keberadaan sepupunya. Tapi Hadraj tidak menjawab sama sekali. Lalu dengan penasaran, Fadi segera menghubungi Departemen Kepolisian Bexley yang berada di Sydney Selatan untuk menguji olah TKP. Dan polisi pun segera menyusuri tepat jam 6 sore. Sekitar hari Rabu, tanggal 6 Juli. Dan ternyata pantas saja nggak ada kabar. Karena polisi menemukan Amira yang tergeletak di ruang tamu, tak sadarkan diri, dengan luka biru di sekujur tubuhnya. Polisi pun segera membawa jenazah Ibu Amira ke instalasi gawat darurat setempat. Dan hasil otopsi memungkinkan jika Ibu Amira beberapa kali dihantam oleh benda tumpul oleh seseorang hingga tewas dan luka kritis di badannya. Polisi pun menduga jika Ibu Amira tak bernyawa disebabkan oleh aksi begal di rumah tersebut, mengingat masih banyak bandit-bandit yang berkeliaran di sepanjang Sydney Selatan
Tapi setelah dikaji ulang oleh polisi, Ibu Amira sudah bercerai dengan mantan suaminya. Akan tetapi untuk hari ini, mereka satu rumah lagi. Sedangkan mantan suaminya saat kejadian tidak berada di rumah. Polisi semakin yakin jika pelakunya adalah berasal dari keluarganya sendiri. Dan ternyata itu benar. Ahmad Hadraj merupakan salah satu pelaku usai polisi mengkaji sidik jari yang berada di benda tumpul yang dipakai untuk menghabisi nyawa Ibu Amira. Polisi pun segera melacak keberadaan mantan suaminya, Ahmad Hadraj, yang masih bermukim di Australia, sekaligus menyegel rumah mereka di Bexley. Dan beruntungnya, Ahmad Hadraj masih berada di Sydney. Seakan-akan dia tidak melarikan diri dan pasrah dengan perbuatan yang sudah dia lakukan. Belum ada niatan untuk melarikan diri ke berbagai kota. Ahmad Hadraj pun dengan mudah ditangkap dan harus menjalani proses persidangan pada bulan Agustus 2023. Dan rencananya persidangan dilakukan lagi tanggal 31 Agustus 2023 untuk meminta kepastian dari Ahmad Hadraj. Dan putusan hingga saat ini masih belum keluar sambil menunggu informasi lebih lanjut tentang sebab-sebab perceraian mereka. Sungguh sangat pelik sekali proses ini, mengingat sampai sekarang hakim belum bisa memastikan berapa hukuman yang harus dijatuhkan untuk Ahmad Hadraj ini. Sebab Ahmad Hadraj memukul mantan istrinya, entah Hadraj sendiri yang keterlaluan atau mantan istrinya itu yang sebaliknya. Tapi banyak yang mengetahui jika sosok Ibu Amira memang merupakan seorang ibu yang baik dan dermawan menurut tetangga dan rekan-rekan kerjanya di Bankstown. Ibu Amira seringkali membagikan makanan khas Libanon di kantornya di Bankstown. Tak hanya itu, Ibu Amira juga sering live di TikTok membagikan perjalanannya dan kegiatan sehari-harinya bersama sang suami. Tampak jika dilihat dari videonya, Ibu Amira dikenal sangat sosok yang ramah dan juga bersahabat dan penuh dengan kebahagiaan terhadap siapapun. Ia selalu tersenyum dan membuat siapapun senang dengannya. Berita kematian Ibu Amira disampaikan langsung kepada keluarga mereka yang berada di Libanon. Dan seluruh keluarga terkejut mendengar kabar itu. Seorang paman yang bernama Mahmud menyatakan jika keponakannya itu merupakan seorang wanita yang dermawan dan selalu ingat keluarganya dengan dihubungi hampir setiap bulan. Tak hanya itu, beberapa temannya pun di Libanon kerap menangisi pada Ibu Amira, yang disebutkan jika Ibu Amira merupakan sosok yang baik. Beberapa netizen dan penggemar mereka, baik di TikTok maupun di Facebook, kerap mendoakan mereka secara daring dan berharap semoga Ibu Amira husnul khotimah dan mendapatkan surga yang di atas. Itulah kisah dari Ibu Amira Mogan yang dihilangkan oleh nyawanya oleh sang mantan suami. Terkadang perceraian tentu bisa diselesaikan, tapi rasa cinta mungkin akan terus ada hingga membuat siapapun kehilangan akal sehat untuk melakukan apapun. Semoga yang di sini tidak mengalami hal serupa dan dapat menjaga komitmen bersama agar bisa mempertahankan cinta langgeng dan abadi.